urapannya, muhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu. Bapa, lindungilah kami dari perjalanan dunia ini. Bapa,
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Shalom semua. Shalom yang datang ke dalam rumah Tuhan dan juga yang mengikuti ibadah dalam online. Selamat beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia. Dialah Kristus pengharapan kita. Haleluya. 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 Segala pujian bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Kristus adalah pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Oleh darah-Nya Dia telah membebaskan kita. Kristuslah pengharapan, oleh darah-Mu ku telah bebas. Kini ku
dalam hidupku. Sungguh Tuhan, Engkau terutama dalam hidup kami. Engkau terutama Tuhan dalam hidup kami. Satu hal yang Kau ingin ku lakukan, menuruti kehendak-Mu dan mentaati-Mu. Kau menulis firman-Mu
Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang memenuhi kami. Hadirat-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kuasa-Mu. Kami menerima kesembuhan-Mu. Kami menerima hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bisa bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami menerima benih firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami adalah hati yang subur, sebab benih firman Tuhan yang kami terima akan tertanam sehingga ia menghasilkan Tuhan satu buah yang luar biasa. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan pada hari ini, ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Engkau campur tangan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita terus belajar bagaimana kita membangun hubungan kita dengan sesama kita. Amin, ini sangat penting. Karena ramai orang Kristen dalam hidupnya sudah lama percaya, menjadi orang percaya, tetapi hidup masih lagi dalam keadaan penuh dengan rungutan, penuh dengan rasa tidak puas hati, dan hidup sentiasa cepat tersinggung. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup tanpa rungutan, tanpa rasa tidak puas hati, ataupun supaya kita hidup tidak cepat tersinggung. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita setiap hari berhubungan dengan orang lain. Amin. Kita bercakap di tempat pekerjaan, di sekolah, di komunitas kita, di gereja. Dan kadang-kadang saudaraku ada konflik yang terjadi di antara kita sehingga berlakunya rungutan, tidak puas hati, dan menyebabkan saudara tersinggung. Akhirnya hubungan saudara itu memiliki konflik, sehingga saudara tidak bisa maju
untuk melayani Tuhan. Oleh itu saudaraku sangat penting. Pada hari ini kita belajar bagaimana membangun hubungan dengan sesama kita. Supaya ketika konflik terjadi, ketika ada masalah terjadi di antara kita, kita tidak akan tersinggung, kita tidak akan menyimpan kepahitan, dan kita tidak akan rasa bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Jadi itu sangat pentingnya sebagai orang yang percaya. Kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki perkataan Tuhan. Kenapa saudaraku? Ketika kita berhadapan dengan konflik, ada perkataan Tuhan yang membantu kita membuat keputusan. Ada perkataan firman Tuhan yang membantu kita. Bagaimana kita menangani rungutan masalah ketidakpuashatian dalam hidup kita. Amin. Itu sangat penting. Dan apa yang kita perlu pelajari supaya kita tahu bagaimana menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Sangat penting kita harus mengerti kebenaran. Katakan kiri kanan, mengerti kebenaran. Amin. Oke, kita baca saudaraku dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, hingga yang ke-14. Kolose 3, 12 dan 14. Bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskannya dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sama seperti, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Jadi hari ini kita belajar saudaraku bagaimana supaya kita hidup tanpa rungutan ketika ada konflik, ketika ada masalah terjadi antara saudara dengan teman-teman saudara, ataupun di dalam gereja, di dalam pelayanan. Amin. Yang pertama saudaraku, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tahu identiti kita. Amin. Kita harus tahu apa yang Tuhan bicarakan tentang identitimu di dalam kebenaran. Yang pertama, identiti kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Itu sebabnya dalam ayat 12 mengatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya. Amin. Setelah saudara percaya, setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Katakan sama-sama saya adalah orang pilihan Allah. 1, 2, 3. Amin. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Jadi ini adalah identiti kita dalam Tuhan. Sebagai orang yang dipilih Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita memahami bahwa sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita tidak akan terlepas dari masalah penolakan. Amin. Pasti kita akan melalui ke realiti kehidupan, di mana pasti saudara dan saya pernah ditolak. Dan kita harus lalui dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak tersinggung, supaya kita tidak merungut dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sebagai orang pilihan Tuhan, kita tidak akan memiliki perasaan tidak puas hati, perasaan marah, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi, apapun penolakan yang saudara hadapi, saudara dan saya tetap menjadi umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih. Saudara telah dikasihi oleh Tuhan. Yesus telah datang ke dunia ini. Darahnya telah menebus saudara, telah menyucikan saudara. Sehingga saudaraku yang seiman dalam Tuhan, walaupun orang tidak mengakui saudara, walaupun orang menolak saudara, tapi saudara tahu bahwa identiti saudara adalah anak Tuhan, orang yang telah dipilih Tuhan. Namun dengar baik-baik, jika kita tidak mengenal identiti kita di dalam Tuhan, apa yang berlaku saudaraku? Bagaimana kita mau diterima? Kita akan mencari orang yang mau menerima kita melalui pengakuan mulut mereka. Maksudnya apa saudaraku? Kita mencari identiti kita di mana kita mau diakui orang sehingga perkataan orang itu menentukan siapa diri kita, bukannya perkataan Tuhan. Kalau orang itu menyakitkan hatimu ataupun orang itu menolak saudara, akhirnya saudara rasa tertolak, rasa tersinggung sehingga saudara tidak bisa menjalankan kehidupanmu sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah menjadi orang-orang yang percaya. Karena saudara tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara mengambil perkataan orang itu
untuk engkau jadikan identitasmu. Jika orang menolak saudara, maka kamu harus tertolak. Ini adalah orang-orang yang tidak mengenal identitinya di dalam Tuhan. Makanya sangat penting saudaraku, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Supaya apapun yang berlaku dalam hidup kita tahu bahwa kita orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kita adalah orang yang dikasihinya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang dikasihinya. Amin. Walaupun dunia tidak mengasihi saudara, walaupun orang-orang yang saudara kenal dahulu pernah mengasihi saudara dan hari ini dia menolak saudara. Tapi kita tahu bahwa apapun yang berlaku, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita tidak bergantung kepada penerimaan orang. Kita tidak bergantung dengan kata-kata orang tentang kasih orang itu terhadap kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang mendapatkan kasih dari Tuhan. Walaupun mungkin saudara di dalam perhubungan ataupun mengalami konflik, amin, dengan sesamamu. Ataupun saudara gagal dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan seharian saudara. Tapi ingat, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun kondisi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Bapa di sorga. Amin. Ini sangat penting saudaraku. Sama seperti seorang ayah dengan anak-anaknya. Dan saya percaya bahwa seorang ayah ataupun seorang bapa, ketika anaknya buat silap ataupun kesalahan, pasti bapa ini akan menegur, pasti bapa ini akan mengajar dia. Amin. Ataupun anak ini jatuh, ataupun anak ini dalam keadaan yang membuat kesilapan. Anak ini nakal. Tetapi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Bapak ini tetap mengajar anak ini, mendidik anak ini dengan kasih sayang. Dengan harapan anak ini akan berubah. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mungkin hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya, kita jatuh, kita gagal dalam hubungan kita sesama dengan kita. Mungkin kita mulai rasa hampa dan kecewa. Tapi ingat, kasih Tuhan itu sedang berlaku, sedang mengalir dalam kehidupan saudara. Dan dari sinilah kita mengerti apapun keadaan kita. Kita tahu ada Bapa yang mengasihi kita, sehingga damai sejahtera Tuhan itu masih mengalir dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami disiplin Tuhan, kita mengalami ujian yang berat dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang tidak memperhatikan saudara dan menolak keberadaan saudara. Tapi ingat, kita punya Bapa, Dia mengasihi saudara. Amin. Maka saudaraku, kita tahu kita adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan kasih Bapa itu mengalir dalam kehidupan kita. Jika kita dilukai, jika kita ditolak, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, ini caranya bagaimana kita hidup supaya kita tidak hidup dalam rungutan, rasa tersinggung, dan rasa tidak puas hati. Saudara kasih iman dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengerti dan kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang dikuduskan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Saudara kasih iman dalam Tuhan. Poin yang pertama tadi mengatakan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita dikuduskan untuk melakukan kehendak Bapa. Walaupun, saudaraku, kita menghadapi banyak cabaran, kita menghadapi sakit penyakit atau penderitaan, kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah melarikan diri, kita tidak akan goyah, dan kita tidak akan terpengaruh. Karena kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk melakukan kehendak Bapa, karena saudara telah dikuduskan dan dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Saudara dikasihi, saudara dipilih untuk melakukan kehendak Bapa. Apapun yang berlaku, kita tetap melakukan kehendak Bapa yang mengutus saudara. Amin. Kalau kita lihat Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia menghadapi banyak sekali cabaran. Dia berhadapan dengan orang-orang yang mengutuk dia. Dia berhadapan dengan orang-orang yang memfitnah dia. Dia berhadapan dengan pengadilan yang tidak adil. Akhirnya apa yang berlaku saudaraku? Dia dikenakan hukuman, dikenakan hukuman bersalah dan disalibkan walaupun tidak melakukan kesalahan ini. Tujuannya adalah untuk mati di atas kayu salib untuk menebus saudara.
Apapun penderitaannya, dia tahu bahwa tujuannya datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya, dia menjadi korban anak domba Allah untuk menyucikan dosa saudara dan saya. Maka saudaraku, ini sangat penting untuk kita mengerti identiti kita di dalam Tuhan. Supaya ketika kita menghadapi banyak persoalan dan pergumulan hidup, kita tidak akan menyimpan perasaan tersinggung, perasaan tidak puas hati, dan rungutan yang ada dalam hidup kita. Sebagai iman dalam Tuhan, bagaimana kita hidup tanpa rungutan? Yang kedua, poin yang kedua adalah kenakan sifat ilahi. Amin, katakan kiri kanan. Kenakan sifat ilahi. Apa itu sifat ilahi? Kita baca saudaraku di dalam ayat ke-12 tadi, bunyi firman Tuhan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah sifat ilahi. Yang pertama adalah kenakanlah belas kasihan. Amin. Di sini kenakanlah belas kasihan adalah kita memiliki hati yang lembut dan tulus. Ketika kita memiliki belas kasihan, kita adalah orang-orang yang tahu merasakan sensitivity yang ada di persekitaran kita. Kita mulai mau mengerti keperluan orang lain. Kita memahami penderitaan orang lain. Kita tahu apa yang mereka perlukan karena di dalam hati kita ada belas kasihan. Ada sifat ilahi ini yaitu belas kasihan. Di mana kita menjadi orang-orang yang sensitif. Kita tahu bagaimana kita melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau kita lihat saudaraku di dalam Alkitab, kita lihat Yesus. Dia memiliki belas kasihan yang luar biasa saudaraku. Ketika kita lihat bahwa ketika Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus melakukan mujizat. Dan Yesus pindah dari satu tempat ke satu tempat. Berjalan. Ramai orang mengikuti dia. Dan satu peristiwa di mana ketika itu ada 3 hari. Orang ramai telah mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu bahwa orang ramai ini memerlukan makanan dan minuman. Karena dia tahu bahwa orang ini telah lapar. Karena sudah 3 hari. Apa yang berlaku saudaraku? Yesus, maka timbul belas kasihan Yesus terhadap orang ini. Maka Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, pergi cari makanan. Apa yang kamu ada, berikan. Akhirnya murid-murid katakan, dia hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya Tuhan ambil dan mengucap syukur dan memberi makan 5.000 orang. Tidak termasuk laki-laki dan kanak-kanak, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Dan sisanya firman Tuhan katakan 12 bakul. Ini dia belas kasihan. Kalau kita bisa memiliki belas kasihan, kita akan tergerak dan digerakkan oleh sensitivity ataupun sensitif kita kepada orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan kita, saudara. Ini sangat penting. Jadi ini dia, kita perlu kenakan sifat ilahi dengan berbelas kasihan. Amin. Ini dia, kalau ada orang masuk dalam gereja ataupun dalam perkumpulan saudara ataupun di dalam kelompok sel saudara, dan kita tahu jika kita adalah orang sensitif, kita tahu keperluan orang itu. Amin. Karena ketika kita mengerti dan kita menyatakan belas kasihan, orang yang menerima belas kasihan ini, mereka itu adalah orang yang mengucap syukur dan kita telah menyelamatkan jiwanya. Amin. Karena mereka tahu bahwa kelompok kita ataupun kita adalah orang-orang Kristen yang bisa dihandalkan, yang bisa diharapkan. Amin. Ini sangat penting. Yang kedua, daripada sifat ilahi adalah kenakan kebaikan. Amin. Kenakanlah kebaikan. Jadi tanpa belas kasihan, sudah pasti kita tidak akan bertindak melakukan kebaikan. Jadi bermula dari belas kasihan, maka kita mengerjakan hal yang baik, saudaraku. Mungkin saja kebaikan yang kita lakukan ini kecil, namun dengar baik-baik. Jika kita melakukan dengan kebaikan, dengan belas kasihan, ia akan mengubah hidup orang lain. Amin. Kalau kita memberikan secangkir air saja, upahmu tidak pernah hilang di sorga. Dan kita sedang memberkati orang itu. Amin saudaraku, ini sangat penting. Mungkin saja perbuatan yang kita lakukan itu kecil, seperti kita senyum dengan orang itu, kita tanya kabar, kita bersalaman dengan orang itu, kita ambil berat tentang orang itu, tanya dia bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana keadaan pekerjaannya, bagaimana keadaan persekolahannya. Saudara yang iman dalam Tuhan,
Perkara yang kecil ini bisa mengubah hidup seseorang itu. Amin, saudaraku, ini sangat penting. Ketika Yesus berjalan melalui kampung seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Zakheus ini orangnya pendek, gemuk. Dan ketika Yesus lewat di kampungnya, dia mau pergi berjumpa Yesus. Dia mau lihat bagaimana, siapakah Yesus ini. Amin, tetapi karena dia pendek, dia tidak bisa melalui rombongan orang yang banyak itu. Apa yang dia buat, saudaraku? Dia naik di atas pokok, dia manjat pokok untuk melihat Yesus. Saudaraku, Yesus tahu, Yesus sangat sensitif keperluan Zakheus ini. Karena selama ini Zakheus ini ditolak, karena dia pemungut cukai. Karena kita tahu bahwa Zakheus ini ketika dia memungut cukai, dia mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Akhirnya orang-orang di situ sangat benci dan marah, dan mengklaim ataupun mengetahui bahwa Zakheus ini adalah orang yang berdosa. Dan mereka sentiasa menolak Zakheus dan tidak mau berkawan ataupun bergaul dengan Zakheus, saudaraku. Apa yang berlaku? Yesus melihat Zakheus atas pohon. Yesus katakan, Zakheus, turunlah, hari ini aku mau makan di rumahmu. Bayangkan, saudaraku, Yesus hanya makan di rumah Zakheus. Yesus menunjukkan penerimaan kepada Zakheus. Apa yang berlaku, saudaraku? Zakheus begitu diubah oleh layanan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitarnya menolak dia, tetapi Yesus adalah guru Tuhan. Dia datang, merendahkan diri, dia masuk ke rumah Zakheus. Akhirnya Zakheus bertobat, seisi keluarganya bertobat, dan dia mengembalikan apa yang sepatutnya bukan miliknya. Dia gandakan apa yang telah dia pungut daripada hasil cukai itu. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita melakukan hal yang kecil, kita bisa mengubah kehidupan orang lain. Amin, saudaraku. Karena kita memiliki sifat ilahi. Yang ketiga, yaitu kenakanlah kerendahan hati. Amin, kita perlu mengenakan kerendahan hati. Kita lihat bagaimana Yesus memiliki kerendahan hati, saudaraku. Sehingga ketika dia datang dari sorga, dia meninggalkan segala sesuatu, kedudukannya. Meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak mempertahankannya, dia mengosongkan dirinya. Dia datang ke dunia sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Wah, ini kerendahan hati yang perlu ada dalam hidup kita. Kita baca, saudaraku, dalam Filipi 2, 6 hingga 7. Filipi pasal 2, ya, 6 hingga yang ke-7, bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, siapa? Yesus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil apa, saudaraku? Rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku seiman dalam Tuhan, Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Yesus mengosongkan dirinya, saudaraku. Dia tidak lagi menganggap, walaupun dia adalah Allah 100%, tetapi dia datang mengosongkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Sama juga dengan kehidupan kita sebagai manusia, saudaraku, sebagai orang yang percaya. Jangan kita sombong karena kita punya sesuatu di dalam kehidupan kita. Mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin talentamu. Mungkin engkau memiliki banyak talenta dari orang lain. Sehingga jika kesombongan itu menguasai hidup saudara, akhirnya kita bergaul dengan orang yang kita suka saja. Dengan orang yang setaraf dengan kita. Dengan orang yang tidak setaraf, kita tidak mau bergaul. Inilah orang-orang yang sombong. Maka firman Tuhan untuk kita supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kepahitan, tidak dikuasai oleh rasa diri benar, orang lain salah, kamu saja rasa kamu adalah orang yang betul, sombong, saudaraku. Maka kenakanlah kerendahan hati sama seperti Yesus. Kita sanggup melepaskan apa yang kita miliki untuk kita masuk ke dalam kehidupan ataupun kelompok orang lain yang mungkin tarafnya tidak sama dengan saudara, mungkin pelayanannya tidak sama dengan saudara, tapi saudara sanggup datang
Kamu sanggup untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sanggup bergaul dengan mereka dengan tujuan supaya hidup mereka itu bisa diubahkan. Ini namanya kerendahan hati. Tidak bercakap sombong. Tidak menambah-nambah cerita. Tidak meninggikan diri. Ketika kita ditegur, kita mengakui. Kita tidak akan mempertahankan diri kita. Yang kita benar orang lain salah. Karena kita memiliki sifat keilahian Tuhan Yesus dengan meletakkan kerendahan hati dalam hidup kita. Ini sangat penting saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita hidup berhubungan dengan orang lain. Yang seterusnya, yang keempat, kenakanlah kelemah lembutan. Amin. Katakan sama-sama, kenakanlah kelemah lembutan. Di dalam ayat yang kedua, di dalam 2 Timotius 2 ayat 23 hingga 26 bunyi firman Tuhan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal ini menimbulkan pertengkaran. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang tidak layak. Yang menimbulkan pertengkaran. Yang ke-24 firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap benar. Dia harus cakap mengajar sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka hingga mereka mengenal kebenaran. Ayat ke-26, dan dengan demikian mereka menjadi sedar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saudara iman dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius ini memberitahukan kita bahwa betapa pentingnya kelemah lembutan. Amin. Yaitu ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, kita belajar memiliki kelemah lembutan daripada kepribadian Tuhan Yesus. Orang yang memiliki kelemah lembutan, mereka ini tidak suka menimbulkan pertengkaran. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang suka menimbulkan pertengkaran, itu adalah orang yang bodoh dan tidak layak. Amin. Jadi ramai orang Kristen hari ini saudaraku, mereka suka betul cari gara-gara. Tidak ada masalah, dia cari masalah. Dia mau keributan, dia mau melihat adanya pertengkaran. Supaya dalam pertengkaran itu dia menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Sedangkan firman Tuhan mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh dan tidak layak. Karena mereka suka menimbulkan pertengkaran. Makanya saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kelemah lembutan adalah orang yang ramah terhadap orang lain. Tidak pilih kasih, senantiasa cakap benar dan tidak memihak. Karena kelemah lembutan itu adalah menuntun orang lain menerima ataupun mengenal kebenaran. Amin. Ini dia, lemah lembut saudaraku. Cakapnya lembut. Tidak menyakitkan hati. Tidak kasar. Kata-katanya itu penuh dengan dorongan. Dan orang yang lemah lembut itu cakap mengajar saudaraku. Tahu menegur kesalahan dengan kebenaran supaya orang itu bisa bertobat. Dan kita tahu saudaraku, ini sangat penting dalam hal lembutan ini, sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita bisa membawa orang itu mengenal kebenaran. Ketika ada masalah kita tahu bagaimana kita berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan sopan, berbicara dengan baik dari hati. Kata-kata dorongan yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata yang memihak ataupun kata-kata yang mempersalahkan orang lain, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan mau kita mengenakan kelemah lembutan sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 23 hingga ayat 26. Dan terakhir saudaraku adalah kenakanlah kesabaran. Amin. Untuk kita hidup damai dengan semua orang saudaraku. Supaya tidak ada perasaan sakit hati, supaya kita tidak ada perasaan marah. Kita harus belajar mengenakan kesabaran. Sabar saudaraku. Di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 bunyi firman Tuhan katakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudaraku iman dalam Tuhan. Ketika kita mengenakan kesabaran, kita boleh menjadi orang yang sabar mendengar. Amin. Kita tidak akan, firman Tuhan katakan begini, jadilah orang yang cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Supaya kita tidak salah tafsir, salah tangkap perkataan orang itu. Makanya kita perlukan kesabaran dalam hal ini.
Ketika kita berhadapan dengan orang yang emosional, orang yang marah, orang yang tidak tentu ketika dia marah bercakap dengan sembarangan, maka kita harus memiliki kesabaran untuk kita perhatikan, untuk kita mendengar kata-katanya supaya kita bisa mengerti apa yang ada dalam hatinya. Makanya pentingnya kesabaran supaya saudaraku kita tidak melakukan kesalahan ketika kita berbicara, tetapi kita membawa kesabaran ini membuat orang itu bisa mengalami transformasi dalam hidupnya. Supaya bisa berubah. Karena ada orang yang sabar mendengar apa keluhan hatinya. Sabar ketika kita menasihati orang itu masih lagi melakukan hal yang sama. Kita tegur, kita nasihati, masih lagi melakukan hal yang sama. Kita tetap bersabar, kita tetap menjalankan tanggung jawab kita tetap mengajar, kita tetap menyatakan kebenaran, kita tetap menegur. Dengan sabar saudaraku, maka kita percaya orang ini akan berubah. Katakan amin. Ya saudaraku, orang yang sabar, mereka itu memberikan masa kepada orang lain untuk berubah. Dan memberikan peluang orang itu untuk melakukan, berubah untuk tidak melakukan lagi kesilapan. Dan kita tahu, di dalam proses perubahan transformasi mereka, kita adalah orang sabar dan kita tidak akan menuntut cepat untuk mereka berubah. Tetapi kita tahu ada prosesnya. Kesabaran itu sangat penting. Supaya kita tidak marah-marah. Supaya kita bisa mengawal emosi kita. Dan kita sabar saudaraku. Walaupun mungkin orang lain salah tafsir, salah anggap tentang apa yang kita lakukan. Ketika keilahian Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kesabaran itu menguasai kita. Maka saudaraku, kita akan belajar sentiasa memberikan peluang orang lain untuk berubah. Kita sabar untuk mengajar. Walaupun mungkin kita ditolak berkali-kali, tapi sabar. Ketika kita dicakap yang tidak baik, kita sabar. Ketika ada orang salah tanggap dengan kita, kita sabar. Ketika ada orang memfitnah kita, kita sabar. Dan kita tahu kesabaran inilah yang akan bisa mengubah orang itu percaya kepada Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita belajar daripada firman Tuhan tadi, dengan sifat-sifat ilahi yang kita kenakan, ia mampu membuat kita mampu hidup dengan sesama kita di dalam kesatuan dan sehingga adanya kesempurnaan dalam hubungan kita. Karena kita saling menerima saudaraku. Karena kita juga menjadi orang yang mau belajar tunduk. Dan kita mau menjadi orang yang bertumbuh secara pribadi. Dan kita mau supayanya dalam kehidupan kita ada kesatuan. Amin. Karena ada sifat ilahi. Kita tahu identiti kita di dalam Tuhan. Ada kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. Ada kerendahan hati. Ini sangat penting. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang tahu bagaimana membangun hubungan. Ketika ada konflik antara sesama kita. Kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini supaya tidak ada perasaan sakit hati, rasa bersalah, tidak ada perasaan rungutan, tidak ada perasaan tidak puas hati, tersinggung, tidak ada saudaraku. Sebagai manusia benar, itu kadang-kadang menguasai hati kita. Tetapi ketika kita tahu bagaimana mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidup kita, maka kita dapat atasi semua ini. Nah, maka kita bisa membangun hubungan dengan baik dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan. Amin saudaraku, sehingga ada perubahan, sehingga ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hubungan kita dengan sesama jemaat kita, sesama teman-teman kita, sesama sepelayanan kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau mengajar kami bahwa untuk kami hidup tanpa rasa bersungut-sungut, rasa bersalah, rasa ada rungutan. Kami percaya Tuhan ketika kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami mengenal identiti kami Tuhan. Kami tahu bagaimana kami menjalankan keluar untuk menjadi orang yang memiliki kesabaran Tuhan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, rendah hati. Maka kami bisa membawa perubahan atas hidup orang lain. Dan kami bisa membangun satu hubungan yang baik Tuhan.
Oleh itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tetap akan belajar, dan kami mau siapkan hati kami, rendah hati untuk ditegur oleh kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan kami bisa mengaplikasikan kebenaran dalam hidup kami, dan kami berubah dan melihat Tuhan, orang lain juga akan berubah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan, yang sakit mungkin ada hari ini yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah hati Tuhan Engkau hiburkan, yang lemah, yang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa setiap orang-orang percaya, bila kami tetap memelihara iman kami, memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan ini, dan nama Allah ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu serahkan firman ini dalam tangan-Mu sekali lagi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih semua umat Tuhan, maju terus, Tuhan Yesus mengasihi. Jumpa minggu depan. Dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembah.